Shalom. Semuanya shalom. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa semua. Haleluya. Saatnya kita semua Tuhan, kita bimbingan Tuhan. Mungkin sudah lama tidak jumpa, kita semua bisa mungkin sebelum ini kita lambaikan tangan. Halo. Kalau bisa berjabat tangan, jadi kita hanya bisa melambaikan tangan. Oke. Saya lihat semua kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, kita bersyukur Tuhan. Banyak yang Tuhan perbuat dalam setiap hidup kita, tapi kita mau selalu berkata bahwa Tuhan itu baik. Kita mau selalu bersyukur buat Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
kepada Engkau. Pagi ini kami datang seperti rusa yang datang kepada Tuhan untuk menghirup, untuk meminum air kehidupan dari firman Allah. Bahkan kami mau merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kuduskan kami yang berdosa ini Tuhan, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami memberkati banyak orang yang hadir. Urapan Allah turun mulai dari atas sampai ke bawah. Urapan Tuhan turun bagi hamba-hambamu yang melayani, baik itu musik, singer, liturgis, hambamu yang berbicara pada pagi ini, bahkan yang memegang sound system, yang memegang LCD. Urapan Allah turun bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Hambamu merindukan, turunlah kiranya urapanmu untuk memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan. Waktu mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, mereka dikuatkan dalam perjuangan hidup yang semakin sulit di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tolong kami, bungkus kami dengan kuasa-Mu. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Hambamu percaya tidak ada lagi kuasa roh jahat yang mengganggu jalannya ibadah ini, karena Yesus ada di tengah-tengah kami. Yesus memberkati ibadah kami. Yesus hadir bagi kami pagi ini. Anak-anak yang kami bawa untuk mengajarkan mereka beribadah yang baik. Kuasai mereka Tuhan, sehingga mereka betah selama 1,5 jam beribadah. Dalam nama Yesus kami menyerahkan anak-anak kami ini. Dalam nama Yesus juga kami membuka ibadah kami pagi hari ini. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Boleh yang di belakang atau maju ke depan biar kita menyumbang dulu di depan dulu. Oke, haleluya. Kita mau pujian hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya
firman Tuhan. Kami kita percaya janji Tuhan yang amin. Janji Tuhan yang menguatkan kita, janji Tuhan yang akan menolong setiap kita, janji Tuhan yang memegang setiap tangan kita. Haleluya. Kami percaya janji Tuhan, janji-Mu yang begitu ajaib bagi setiap kami. Bila kami berserah di hadapan-Mu, bila kami berserah kepada Engkau, ya sungguh besar setiap-Mu, Yesus.
tapi kami membawa hidup kami. Engkau yang tahu apa adanya kami sampai kedalaman hati kami. Engkau yang menyelidiki kami. Engkau yang tahu kebutuhan jiwa kami. Engkau yang tahu kebutuhan hamba kami. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi kami semua pribadi lepas pribadi lewat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Baik umat-Mu yang pagi hari ini memberikan waktu, menyediakan waktu untuk datang beribadah di ruangan ini, maupun umat-Mu yang beribadah secara virtual. Tetapi kami semua percaya ketika kami membawa hati kami, menyiapkan hidup kami dengan sungguh-sungguh sebagai bencana yang siap dibentuk di hadapan Tuhan, maka kami percaya Tuhan, Engkau akan menyelamatkan kami, Engkau memberkati kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kuduskan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, yang akan menyampaikan firman. Kuduskan hamba, urapi hamba, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga hanya apa yang Tuhan mau sampaikan, Engkau sampaikan lewat bibir mulut hamba, lewat hidup hamba Tuhan, sehingga umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, mereka menerima firman-Mu, menyimpan dalam hati mereka, dan kami semua Tuhan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Materaikan firman, Roh Kudus hadir dan kuatkan kami, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami kuat di dalam Engkau senantiasa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Satu bagian firman Tuhan yang akan memberkati kita pada pagi hari ini, yaitu dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. 2 Petrus pasal yang ketiga Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Dan kita akan membaca bersama-sama. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca di bagian yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara menyambungnya dengan ayat yang genap. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi itu, dan mengingat akan cerita Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepada yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. kata mereka, di mana badan itu tentang kedatangannya itu, sebab sejak awal leluhur kita hingga segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air Ba. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa jika ada perempuan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itulah kita akan lenyap dengan bulu yang dahsyat, dan seluruh dunia akan masuk dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangannya kepada Allah. Hari itulah kita akan binasa dalam api, dan seluruh dunia akan hancur balantannya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak tercatat dan tak terlukai di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya padanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-surat ini ada hal-hal yang harus kita pahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak terimannya menggunakan dan bergabung sama seperti yang sudah mereka buat dalam tulisan-tulisan yang Amin. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan, tapi kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini adalah nasihat Rasul Petrus, tulisan Rasul Petrus untuk menjawab para nabi-nabi palsu yang hadir di zaman itu untuk menyesatkan pikiran orang percaya, umat Tuhan. Namun pada kenyataannya, anak-anak Tuhan di zaman itu, pada saat mereka mengalami penderitaan yang luar biasa di bawah kekaisaran Nero, tetapi mereka tidak menjadi goncang iman mereka. Seolah-olah iman mereka dipertanyakan, di mana Allah kalian, tidak bisakah menolong kalian di masa penderitaan ini? Kenapa kaisar bisa menyiksa kalian begitu rupa? Berbagai pengajaran-pengajaran palsu yang diberikan kepada orang-orang percaya pada masa itu, supaya mereka meninggalkan iman mereka dan hidup menurut hawa nafsu, hidup menurut iman orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani pada masa itu dengan filsafat-filsafat yang kosong, dan kembali ke iman mereka yang semula. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang percaya itu, kalau mereka semakin ditindas, mereka semakin kuat. Sehingga mereka tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang datang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penyesat itu, nabi palsu ini, mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka sudah berusaha menyesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang palsu, tapi tidak berhasil. Yang kedua adalah mereka tampil sebagai pengejek. Mereka mengambil salah satu ayat Alkitab, kemudian mereka bilang, mana bagian firman Tuhan ini di dalam ayat ini, di dalam ayat yang tadi kita baca. Mereka bilang dari dahulu sampai sekarang, katanya kedatangan Tuhan sampai sekarang nggak datang tuh Tuhan. Dan bukan hanya pada masa itu. Nah, masa sekarang pun, saat keadaan dunia seperti ini, masih ada loh. Puji Tuhan kalau mereka adalah orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau mereka adalah orang-orang yang pernah mengenal Tuhan, karena ini pengejek ini tampil, pengejek yang tampil, bukan mereka yang tidak pernah mengenal Tuhan, tetapi mereka yang pernah mengalami kasih karunia Tuhan, mereka yang pernah datang beribadah bersama dengan kita, tetapi kemudian mereka kembali ke iman mereka yang semula, mereka kembali ke kehidupan lama mereka, dan mereka tampil menjadi pengejek. Percuma lu beribadah dari dulu sampai sekarang, katanya Tuhan Yesus datang, gak datang-datang tuh.
Katanya gempa bumi bentar lagi Tuhan Yesus datang. Katanya sakit penyakit bentar lagi Tuhan Yesus datang. Pernah dengar seperti itu? Pernah yang dapat pertanyaan seperti itu? Saya pernah Bapak Ibu. Saya pernah melayani seseorang dan dia bertanya saya dengan pertanyaan yang seperti ini. Maka saya menulis lagu dari firman Tuhan ini. Tapi Ibu Saudara, sedikit promosi. Saya lagi ikut lomba kembali di tahun 2001 ini. Dan lagu yang saya bawakan, saya sampai kasih lomba lagu ciptaan yang kemarin saya share dulu adalah lagu ini. Dan lagu ini keluar dari pelayanan. Saat saya melayani seseorang dan saya merasa bahwa udah mohon lah. Kadang-kadang kita melayani seseorang udah berulang-ulang kali ngomong sama dia, suruh bertobat. Nanya lagi, emang Tuhan Yesus kapan datang? Tapi saudara dapat pertanyaan seperti itu gimana? Kapan Tuhan Yesus datang? Buat mereka yang tidak mau bertobat, mereka suka memakai ayat-ayat yang satu ayat untuk mempertanyakan tentang kekuasaan dan kasih Tuhan, mempertanyakan janji Tuhan. Seolah-olah misalnya kita sakit nih, ada yang datang, katanya Tuhan penyembuh, kok lu percaya sama Tuhan kok sakit? Ada pertanyaan-pertanyaan pengejek seperti itu yang akan tampil di masa ini. Jangan-jangan pertanyaan ini muncul di pikiran kita saat ini. Katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan luar biasa, tapi saya kok hidup saya gini terus ya, menderita terus, masalah terus, bertubi-tubi masalah, lewat masalah. Ibu saudara, jangan sampai pikiran pengejek ini muncul. Kalau ada pikiran pengejek ini muncul dalam pikiran kita, tangking dalam nama Yesus, keluar, tolak dari pikiran kita. Karena itu pikiran iblis yang masuk untuk mengganggu pikiran kita, melemahkan iman kita di masa-masa seperti ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa pengejek ini, roh pengejek ini tampil begitu rupa di masa ini. Maka saya rindu kita semua merenungkan firman Tuhan ini dalam-dalam, bahwa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada pada masa itu, bahwa yang datang, yang menghadapi pengejek-pengejek yang mempertanyakan tentang kedatangan Tuhan. Rasul Petrus bilang begini, bukankah dunia ini diciptakan dengan firman Tuhan? Bukankah bumi ini pun dijadikannya dari air? Benar kan? Bumi ditutupi oleh samudra raya kan? Firman Tuhan yang bilang kan? Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu firman Tuhan yang katakan. Dan bukankah bumi yang pertama telah hancur oleh air bah? Tapi dia katakan, mereka pakai perkataan bilang, dari dulu sampai sekarang dunia masih begini aja. Tuhan gak datang-datang ini. Tapi Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selain untuk menjawab, mengkonfrontasi, menjawab pengejek-pengejek yang ingin melemahkan iman orang-orang percaya, karena memang beberapa orang percaya menjadi goncang karena pengejek-pengejek ini memakai firman Tuhan begitu. Seolah-olah mereka memakai firman Tuhan. Memang setan paling pintar memutarbalikkan firman Tuhan sejak peristiwa Adam dan Hawa kan? Memakai firman Tuhan sepotong diputar sama dia. Jadi Adam dan Hawa waktu dengar, oh iya, kan kalau tidak kuat di dalam firman diputar aja, setan putar sedikit, tidak mati. Firman Tuhan bilang mati, tidak mati, putar sedikit aja, langsung halau. Tapi kamu, matamu akan terbuka. Nah, mata langsung terbuka kan? Kamu akan jadi seperti Allah. Nah, tergoda sudah. Peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden mengajarkan kita bahwa kita harus hati-hati, karena
Pengejek-pengejek, nabi-nabi palsu di zaman akhir suka memakai firman Tuhan untuk mempengaruhi iman orang-orang percaya, untuk menarik iman orang-orang percaya jauh daripada Tuhan. Karena itu kita harus semakin tekun dalam pembacaan firman Tuhan. Di masa ini, cari firman Tuhan sungguh-sungguh, baca firman Tuhan dan teliti dengan sungguh-sungguh. Jangan mau diputar-balikan. Kalau kita bingung, tanya gembala, tanya hamba Tuhan, tanya pendeta. Jangan tanya sama teman yang juga jarang baca Alkitab. Nanti dia tambah kasih pikir, betul juga ya, benar juga ya, dari dulu sampai sekarang katanya dunia akan berakhir. Katanya Tuhan mau datang. Tapi kok gak datang-datang? Dan yang kedua, Rasul Paulus bukan hanya menjauh pengejek-pengejek, tapi menguatkan iman orang-orang percaya yang goncang pada saat itu. Dan ayat 8 adalah jawaban Rasul Petrus. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupa, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mau katakan kepada kita bahwa Tuhan adalah. Petrus mau katakan kepada kita lewat bagian firman Tuhan ini bahwa Tuhanlah pemilik waktu, bukan kita. Tuhan pemilik waktu. Tuhan mau datang hari ini, Tuhan mau datang besok, Tuhan mau datang lusa. Terserah Tuhan. Kenapa kita yang numpang, ngatur yang milik? Coba kita membayangkan dalam hidup kita, ada orang yang datang mau nginep di rumah kita karena dia kesulitan hidup, mungkin kesusahan hidup, gak bisa bayar kos, terus dia bilang, karena temen, aku numpang dong di rumahmu. Apa dia yang tentukan gitu? Aku mau numpang tapi 2 tahun. Itu numpang ya? Enggak kan, enggak mungkin. Dia nentuin 2 atau 3 tahun gitu. Numpang gratis, Bapak Ibu, bukan bayar. Di Jakarta gitu, numpang gratis, semua gratis. Dia nentuin, aku mau numpang dong di rumahmu 5 tahun gitu. Mau gitu Bapak Ibu? Mau diatur sama orang yang numpang di rumah kita begitu? Saya pasti kita mau. Gak ada seorang pun yang mau. Kok dia yang ngatur sih? Mau numpang di rumah saya, kok dia yang ngatur? Pemilik dong yang ngatur. Oke lah kalau kamu tapi untuk ya beberapa hari ya, sambil kamu cari kerja, paling lama 1 minggu atau 2 minggu atau sebulan lah mungkin ya, sambil cari kerja, secepatnya kamu cari kerja ya supaya bisa bayar kos. Atau mungkin kita malah ya udah deh, kamu cari kos deh, aku bantuin nanti. Karena kita juga nggak nyaman kan kalau orang ada di dalam rumah kita dan ngatur-ngatur kita di dalam rumah kita. Lah, pemilik dong yang menentukan. Nah sekarang nih, bahkan yang numpang yang suka ngatur pemilik. Seringkali ada orang yang datang, saya mendengar. Waktu itu saya datang ke Jakarta tahun 2008, mulai pelayanan full di Jakarta tahun 2008. 2010 katanya dunia berakhir, ada filmnya. Sampai saya dengan Mami, kami mau tahu itu film apa. Cuma mau tahu doang, soalnya itu heboh banget ya. Banyak yang nonton, siapa yang nonton? Akhirnya Mami nggak terus, coba kita lihat tuh nonton filmnya. Sampai di sana bukan nonton, tidur. Karena nggak biasa nonton bioskop. Jadi sampai di sana Mami tidur di sebelah, lama-lama saya juga ke bawah tidur, kan gelap. Jadi nyenyak, nggak nonton. Habis itu kita pulang gitu, akhirnya saya baru nonton selesainya ketika ada CD anak-anak biasa download, masukin ke ke laptop. Nah saya baru nonton deh. Kayak gini, hancurnya kayak gini, tebelah begini. Niru-niru dia, niru-niru Alkitab gitu. Sedih dibayangin imajinasinya. Tapi waktu itu heboh banget, katanya 2010 dunia udah berakhir sampai sekarang. Terus tiba-tiba ada yang datang lagi bilang dunia kiamat tahun berapa.
kok ngatur gitu. Firman Tuhan bilang gak ada seorang pun yang tahu, malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu waktu itu. Jadi jangan percaya kalau ada yang datang bilang dia baru turun dari surga, ketemu sama Tuhan Yesus, minum kopi, minum anggur, atau minum apa, ngeteh sama Tuhan, terus habis itu turun ke bawah lalu bilang bahwa tahun sekian, hari sekian, tanggal sekian Tuhan datang. No. Kalau dia ngomong seperti itu berarti dia membantah firman Tuhan ini. Hanya Bapa saja yang tahu kapan waktunya. Tugas kita bukan mencari tahu kapan Bapa datang, tapi tugas kita, Tuhan Yesus bilang, berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Dialah pemilik waktu. Terserah dia mau datang kapan. Yang penting kita berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, supaya pada saat Tuhan Yesus datang kita kedapatan taat dan setia. Itu yang terutama dari bagian firman Tuhan ini. Karena Tuhan, di hadapan Tuhan, waktu itu sesuatu yang mudah. Kadang kita lihat seseorang yang tegak berdiri, tegar, jalan-jalan, tidak, tiba-tiba kita dengar dia udah pergi. Siapa yang tahu waktu berita waktu itu datang bilang Cimeri meninggal, saya kagetnya luar biasa. Karena gak pernah dengar bilang dia sakit, tiba-tiba meninggal. Ada lagi yang banyak sekali teman saya yang masih muda, tiba-tiba datang berita meninggal. Ada yang masuk rumah sakit mau melahirkan, keluarnya meninggal juga karena COVID katanya. Alah, aneh-aneh saja ya kan. Tapi itu waktu Tuhan bagi mereka. Karena waktu Tuhan ada dua. Waktu Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, Tuhan menjemput kita kapanpun Tuhan mau. Emang Tuhan pakai, Tuhan maunya saat kamu lagi baik-baiknya, enak-enaknya. Kapanpun Tuhan mau, Tuhan datang. Yang Tuhan mau adalah kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Dan secara umum keseluruhan adalah waktu kedatangan Tuhan, ketika hari penghakiman itu tiba. Sehingga hari Tuhan tidak hanya bicara tentang hari penghakiman, tetapi hari Tuhan secara pribadi yang kita tidak tahu sewaktu-waktu bisa terjadi dalam hidup kita. Karena itu setiap saat kita harus mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua dalam bagian firman Tuhan ini, esensi dari waktu Tuhan adalah kesabaran. Bicara tentang waktu Tuhan adalah kesabaran Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama. Jika firman Tuhan katakan di dalam ayat ke-11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha sungguh-sungguh, berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini esensinya. Kenapa Tuhan seperti berlama-lama? Kenapa Tuhan tidak segera datang? Tuhan tidak segera datang. Esensinya adalah Tuhan menunggu pertobatan orang-orang percaya, supaya sebanyak mungkin orang yang kembali kepada Tuhan, orang yang bertobat dan hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tujuan kesempatan Tuhan berikan, tujuan waktu Tuhan masih berikan
untuk Tuhan adalah Tuhan rindukan supaya pada saat Dia datang, Dia mendapati orang yang percaya, yang taat dan setia akan Tuhan, kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela, yang hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, sabaslah hai hamba-Ku yang setia. Itu yang Tuhan rindukan. Karena itu dalam Ibrani dituliskan bahwa kejarlah kekudusan, tak bercacat dan tak bercela. Itu bicara tentang kekudusan. Dan Ibrani menuliskan bahwa kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tanggalkanlah yang lama dan mari berlomba dengan tekun. Berjuang, berlomba. Rasul Paulus sudah memakai kata berlombaan sampai garis finish. Pertandingan yang dipakai kata oleh Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Wow. Itu yang mau diajarkan oleh Rasul Petrus. Supaya pada saat Tuhan Yesus datang, mendapati kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, hidup dalam kemurnian hati, hidup dalam ketulusan, hidup dalam kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Tidak lagi macam-macam, tidak lagi neko-neko. Yang masih terikat dengan marah-marah atau suka dengan pornografi, terlepas dalam nama Yesus. Yang lebih mencintai game daripada Tuhan, terlepas dalam nama Yesus. Tinggalkan itu. Yang lebih mencintai pekerjaan kita daripada Tuhan dalam hidup kita, yang mencintai mamon daripada Tuhan dalam hidup kita, tinggalkan itu dalam nama Yesus. Yang menjadi prinsip orang percaya, ketika kita tahu bahwa waktu itu miliknya Tuhan, waktu adalah pemberian Tuhan, maka kita akan mengutamakan waktu kita untuk Tuhan, bukan waktu itu untuk diri kita sendiri. Hari-hari ini coba kita cross check dalam hidup kita hari-hari ini. Apakah waktu yang Tuhan percayakan bagi kita, yang Tuhan berikan bagi kita, waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya 37 tahun Tuhan anugerahkan kepada saya. Saya mengambil waktu untuk merenungkan itu tadi malam. Apakah waktu saya lebih banyak untuk Tuhan, atau untuk pribadi saya, untuk kepentingan pribadi saya? Kalau mau jujur, lebih banyak waktu kita untuk kepentingan pribadi kita kan? Untuk keseharian kita kan? Untuk pekerjaan kita sibuk banget. Pagi-pagi ibu-ibu itu sudah mulai sibuk. Ke belanja, ke pasar, ke dapur, bla bla, urus anak, bla 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 bla. Waktu itu Tuhan tiba-tiba udah malam. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan, penjagaan. Terima kasih, baca kadang-kadang baca satu ayat doang, haleluya, amin. Waktu sisa yang kita kasih buat Tuhan kan? Padahal waktu itu pemberian Tuhan. Dan yang Tuhan rindukan di waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, waktu yang terutama adalah kita siapkan diri kita untuk hari akhir kita. Kan tujuan hidup kita untuk apa? Apakah tujuan hidup kita untuk memuaskan keinginan kita? Apakah tujuan hidup kita untuk kepentingan pribadi kita? Hanya fokus untuk keluarga kita saja? Memang kita bekerja untuk keluarga, untuk kebutuhan keluarga kita. Tapi ingat bahwa ini waktu Tuhan yang anugerahkan, yang harus kita kembalikan untuk Tuhan. Dan Tuhan perlu waktu bersama dengan Dia, waktu untuk bersekutu dengan Dia, waktu untuk bersama-sama dengan Dia, punya me time dengan Tuhan. Kita kok bisa punya me time dengan teman, dengan ini, kok me time dengan Tuhan kapan? Coba cross check. Kita punya me time dengan Tuhan terakhir kapan? Saat teduh maksudnya. Selama pandemi jangan-jangan pada waktu begitu banyak, jangan-jangan gak ada waktu buat Tuhan. Waktu untuk mikir, kapan ya
kita di rumah itu Tuhan mau kita punya time dengan Tuhan, punya waktu lebih banyak bersama dengan Tuhan. Tapi kita punya banyak lebih waktu untuk sibuk dengan diri kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Ini juga menjadi koreksi pribadi kita di hadapan Tuhan. Saya juga secara pribadi merenungkan, sudahkah kita memakai waktu kita untuk bertobat dari dosa kita, dari keterikatan, dari semua yang masih mengikat hidup kita, membuat kita jatuh bangun dalam iman kita kepada Tuhan. Sudah sejauh manakah kita hidup tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan? Sudah sejauh manakah kita mengejar kekudusan? Sudahkah kita mempersiapkan waktu kita menuju keselamatan? Pada saat yang bersamaan kita harus mengurus urusan pribadi kita. Dari sekian waktu yang Tuhan berikan, mari kita coba, kita uji dan lihat kembali, buat urusan kita lebih banyak atau buat Tuhan lebih banyak. Bukan berarti saya mau katakan bahwa kita duduk manis dan hanya dengarkan khotbah, dengarkan pujian penyembahan. Tetapi yang mau saya katakan, jangan sampai kita memberikan waktu sisa kita buat Tuhan, waktu sisa-sisa kerjaan, waktu sisa-sisa lelah kita buat Tuhan. Mari waktu pemberian Tuhan yang Tuhan beri bagi kita, lebih banyak waktu harus kita pakai untuk mempersiapkan kita masuk dalam kekekalan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tuhan berkati kita semua. Ibu Gembala akan untuk kita lanjut. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita juga. Setelah kita menerima bagian dari firman, kita mau menerima juga perjamuan yang sudah siap pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Materai kami di dalam hidup kami, supaya kami menjadi jemaat yang berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan. Kapanpun waktunya Tuhan, itu adalah rancangan-Mu bagi kami. Satu hal yang kami mohon kehadapan Tuhan, agar kami semua mempersiapkan diri sementara kami menanti waktu Tuhan bagi pribadi kami, bagi gereja pada umumnya. Tuhan tolong kami semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu, dan sekarang kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Tuhan berkati pikiran dan siniskan hati kami, sehingga ketika kami makan dan minum bukan perayaan biasa, tapi ini adalah firman yang mengajarkan kepada kami untuk kami bisa makan dan minum roti dan anggur sebagai bukti persekutuan kami dengan Kristus. Persekutuan yang tidak bisa diubahkan tanpa perjamuan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Sementara kita menyanyikan pujian. Memang kita udah siapkan, tapi saya mau ganti dengan dari Getsemani, lebih buat saya lebih ngeres di hati ya, lebih enak. Dari Getsemani dengan duka, bisa bantu di belakang ya. Sampai
roti dan anggur yang ada di hadapan kami adalah ajaran Yesus bagi kami. Karena itu Tuhan berkati roti dan anggur ini. Kami percaya setiap firman yang diajarkan Tuhan kepada kami adalah firman yang berkuasa. Dan hari ini kami akan makan dan minum, menandakan persekutuan yang kuat antara gereja dan Kristus, sehingga iblis tidak akan merusak hidup kami di tengah-tengah perjalanan kami dalam bulan ini. Kami percaya Tuhan memberkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh hati-hati jemaat-Mu, kuduskan mereka untuk menerima yang kudus yang datang dari Tuhan. Berkati hati-hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar layak mereka menerima perjamuan ini. Kalau di antara mereka ada yang menaruh dendam benci, biar mereka menyelesaikan dosa pribadi dengan orang-orang yang tersangkut dengan mereka, sehingga kuduslah kami di hadapan Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambung pujian tadi. Baik, yang ketiga, Esther di sini. Silakan yang mau makan dan perjamuan boleh datang ambil ya. Tapi kasih jarak. Jarak kasih jarak. Langsung kau berhubungan dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Sementara menantikan mereka yang membuka, tidak ada suara. Adik-adik yang baik ya, jangan bersuara dulu sayang. Angkat rotimu dan pandanglah Yesus di Golgota. Pandang Yesus yang tidak pernah berhenti mengasihimu. Karena Kristus mengasihimu, kau ada sampai pada hari ini. Kau diberikan kesempatan untuk mengenal Dia, untuk tahu siapa Allahmu yang sesungguhnya. Angkat dengan iman di hadapan Tuhan. Kami percaya roti ini akan berubah menjadi tubuh Kristus sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kami semua menaruh harap tetap kepada Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan kematianku. Di dalam nama Yesus kita makan bersama-sama.
Angkat rambutmu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan yang engkau pegang ini. Sesudah makan, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi penebusan dosa. Di dalam nama Yesus kita makan bersama, kita minum bersama-sama. Yang sudah kita angkat tangan kita. Bagiku dia biru bagiku dia tanggung siksa supaya putus rantai dosaku ya cinta bagiku. Ibu Yuli berdoa setelah kita menerima bahagian dari perjamuan hari ini. Bapa di surga, Tuhan kami bersyukur ya Bapak. Kami pada hari ini boleh mengingat pengorbanan Engkau buat kami ya Bapak. Seringkali Tuhan kami menyalibkan Engkau kembali dalam kehidupan kami ya Bapak. Seringkali Tuhan kami melakukan dosa dan kesalahan ya Bapak. Tapi Engkau yang maha pengampun ya Bapak. Engkau selalu mengampuni kami ya Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur ya Bapak untuk pengorbanan Engkau ya Bapak, untuk pengorbanan Tuhan untuk menebus kami ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak, kami boleh menerima Tuhan setiap pagi kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan, kiranya Tuhan Engkau akan selalu ingatkan kami Tuhan, akan selalu menyertai kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami bersyukur ya Bapak. Haleluya Yesus, amin. Amin. Silakan duduk untuk mengejar waktu ya. Bro David, tolong ini meja pinggirin. Nanti ya sekalian saudara nanti maju sekalian aja letakkan kulit perjamuan itu di sana ya, sambil kita menjalankan persembahan. Silakan nyanyi dulu.
Jemaat yang Tuhan kasihi, ada beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Ya, pengumuman pertama, kita bersyukur bahwa jemaat kita, Saudara Heri, sudah pulang dari rumah sakit yang cukup menegangkan. Pada hari pertama dia mengalami masalah serangan jantung mendadak. Ya, saya bersyukur ketika dia mulai sehat, dia bilang, Bu, ini pelajaran buat saya untuk mencintai Tuhan lebih lagi, mengutamakan Tuhan lebih lagi. Itu dahsyat. Kenapa? Yang namanya serangan jantung mendadak itu mengerikan. Tapi dia bilang, saya bersyukur. Itu yang membuat saya tuh, waduh, terima kasih sekali buat Tuhan. Kenapa? Disinilah kita melihat iman. Ya, nggak bertanya begini, Bu, saya sakit, Bu, kenapa ya terjadi kayak gini? Katanya ada Tuhan, kan seperti itu ya. Tapi dia tidak. Dia berkata, terima kasih, Bu, saya udah sembuh ya. Saya yakin saya akan menuju kepada kesembuhan. Yang tadinya memang malam itu rencana untuk pasang balon ya. Dari rumah sakit Eka yang ada di Tangerang berkata bahwa dia harus dipasang ring atau balon di antara dua lah. Itu yang saya dengar tengah malam itu, sampai tengah malam itu juga dipindahkan ke Harapan Kita ya, karena situasi dan keadaan gitu. Tapi sampai di rumah sakit saat itu hanya dipompa ya, pakai alatnya, kurang lebih seperti itulah. Saya nggak begitu jelas ya, diketeter apa gitu. Dia mulai lega dan esoknya dokter bilang untuk sekarang belum harus dipasang balon gitu ya. Saya bersyukur sekali karena dia bilang, menurut Heri saat itu saya berdoa dengan sungguh-sungguh kayaknya mujizat. Saya bilang bukan kayaknya, memang mujizatnya kan, memang mujizat gitu ya, yang sudah ditentukan malam itu harus operasi, tapi dilalui dengan cara yang Tuhan pakai melalui dokter sehingga dia melalui itu dan tidak operasi. Kita semua bersyukur, saya sangat bersyukur karena Heri ini nggak ada papa mama lagi. Jadi seringkali lah kalau ada hal-hal yang sangat menekan gitu, pasti dia lariin saya. Jadi saya bersyukur ya bahwa saat itu Tuhan menolong dia dan sekarang dia dalam pemulihan. Nanti kita akan mengucap syukur, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa khusus buat Heri biar dia tetap kuat dan Tuhan jamah berikan dia kesembuhan yang sempurna. Hal yang kedua, kita beberapa saat ini merubah hari doa dari hari Jumat ke hari Rabu. Nah, di hari Rabu itu, karena Jumat ini udah bertahun-tahun ya Bu Esther ya, jadi ketika masuk ke Rabu, saya sendiri suka lupa. Kalau hari itu ada doa. Jadi saya bicara sama beberapa pengurus, bilang gini sama Jen dan lain-lain, kita pindah aja ya, jangan hari Rabu. Saya suka lupa. Kayaknya minggu lalu udah siapin, nggak ada satupun yang awal ya. Nah, posisinya kemarin saya lagi di kantor notaris itu, aku jadinya lupa juga. Nah, ya kita catat ya dalam ingatan kita kembali lagi kepada hari Jumat. Karena memang kita ini sudah bebas, tapi belum bebas banget ya Pak Fred ya, masih ada batas-batas. Saya pikir memang banyak di antara kita yang jauh juga ya, semua jauh di antara kita ini. Yang dekat Bu Esther sama saya doang di sini, sama keluarga Ibu Ami. Yang lain sedikit jauh, banyak di luar komplek. Jadi kita tetap doa hari Jumat, tetap pakai Zoom ya. Kalau Bu Yuli ya, soal Bu Yuli ini peranan penting nih dalam doa itu, karena dia yang membuat linknya gitu ya. Jadi semua nanti bergabung dengan link yang dibuat Ibu Yuli di Gereja Sahabat Indonesia atau di luar Gereja Sahabat Indonesia. Sangat jelas ya. Jamnya kita tidak rubah, jam 7. Nggak lama kok. Saya melihat juga di doa-doa itu memang Tuhan tuh bekerja luar biasa, banyak menolong kita. Hal yang ketiga, di waktu ibadah saya mulai berdoa, Tuhan, saya sayang dengan anak-anak yang segini banyak. Ini anak-anak mungkin waktu kita pujian, karena ada musik, ada WR itu bisa mengarahkan mereka untuk juga untuk menyanyi. Saya lihat sementara pujian, mereka menyanyi untuk Tuhan ya. Tapi namanya anak-anaknya nggak bisa nangkep. Ya misalnya kita khotbah nih, mereka nggak bisa nangkep kita tuh khotbah apa. Sangat disayangkan. Nah, jadi
memang pengorbanan waktu dan sebagainya ya. Karena udah cukup banyak begini, nanti waktu ibadah nggak apa-apa kita nyanyi bersama-sama. Nah setelah masuk dalam firman, saya minta ya tolong untuk awal ya, Bujen diri mereka. Nanti saya siapkan ruangan ini, ruang depan ini. Nanti saya taruh meja di tengah-tengah, saya kelilingi di bangku untuk sementara sekolah minggu yang belum kita buka. Karena memang di sekolah aja TK belum boleh masuk, ya. Makanya mereka di depan aja, di depannya terbuka, lebih bagus. Nanti saya siapkan hari Sabtu besok, saya udah siapkan meja-meja semua, saya udah taruh di sana supaya anak-anak belajar yang memang seusia mereka, ya. Jadi tidak menerima firman yang seumur kita ini gitu, nggak masuk mereka. Dan anak-anak nggak bisa duduk lama. Dia nggak akan bisa duduk 1 jam full duduk itu, nggak bisa. Jangan pernah berharap ini anak nakal banget, oh bukan. Memang nggak ada anak-anak yang bisa duduk 1 jam duduk, apalagi 2 jam duduk. Mereka akan bangun dari tempat duduknya. Jangan dimarahin, itu bagus. Itu gerakan perkembangan mereka bagus. Nanti lari sana lari sini, itu bagus. Jangan tersinggung. Ya itu anak-anak pintar semua. Di sini nggak ada anak kita yang idiot. Bersyukur ya, luar biasa Tuhan ya. Nah jadi nanti saya bicarakan sama Jen, nanti siapkan duluan yang bantu sekolah minggu di situ untuk sementara sampai kita melihat juga pemerintah sudah umumkan, sudah tenang, semua boleh buka full gitu tanpa lagi batas berapa persen baru kita mulai sekolah minggu dimulai. Ya, dan lagi kalau kita sambung jam 10 saya lihat itu mereka udah datang, ada yang 7:30 loh datang. Capek juga buat anak-anak ukuran anak TK itu ya. Jadi oke lah, untuk minggu depan saya percaya tidak ada lagi anak-anak yang firman Tuhan di dalam karena apa? Itu juga mengganggu jalannya firman. Ketika ada firman, ada anak teriak atau bicara kenceng, masuk itu ke ini. Masuk ke YouTube, saya sudah di komplain banyak orang, Bu, kalau suara anaknya nggak ada bisa nggak. Saya bilang untuk sementara mungkin begini dulu ya, sabar. Nah sekarang kita lihat saudara sendiri lihat kan mereka cukup banyak kok itu. Dibanding dulu waktu saya buka kamar sendiri cuma 2 orang ada sekolah minggu. Ini mereka udah lebih dari 2. Cukup, sangat cukup ya. Nanti kalau ada yang punya hati, minggu ini saya aja deh yang bantu. Tapi yang punya hati loh, benar-benar yang punya hati dan yang mengasihi anak-anak itu ya. Jadi jangan karena keinginan daging. Kalau keinginan daging kasihan, nantinya yang ditanam nggak sesuai dengan firman Tuhan ya. Baik, seperti itu aja kita bantu doa yang membantu pelayanan hari Minggu sementara masih jam 8 gitu ya. Terima kasih sekali, Tuhan memberkati kita. Dan hari ini saya mau berdoa juga yang buat yang ulang tahun. Ada nggak? Silakan maju Mas Ani. Iya, saya sudah ucapkan ya. Yuyun belum. Yuyun apa Yuyun sih? Yuyun. Udah didoain belum ya? Nah, kalau mau didoain maju enggak ya udah. Yunita. Ini Yuyun, itu Yuanita. Nama mirip-mirip ya. Nenek-nenek itu bingung. Oke. Masih ada lagi? Minggu pertama nggak ada. Dari tanggal 1 saudara Oni, Bapak Boni sama Bapak Cia, 3 orang Bapak Cia. Saya telepon setengah mati ada di Kalimantan. Baik, maju dikit. Mari jemaat kita dukung mereka dengan doa, tundukkan kepalamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Sani menjadi orang yang luar biasa. Kekuatan kesehatan Tuhan menyertai dia di usia yang Tuhan tambahkan kepadanya, sehingga namamu dipermuliakan. Berkati jalan hidup, pekerjaan, bahkan keluarga. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan masa depan kepadamu. Engkau akan bertambah dengan hikmat Tuhan, sehingga hidupmu mempunyai harapan yang besar di usia yang Tuhan berikan kepadamu. Biar kau dapat menikmatinya, karena Tuhan turunlah ke atasmu berkat Tuhan. Tuhan memberkati remaja kecil ini Tuhan, sehingga dia menjadi remaja yang luar biasa. Kelak hidupnya buat Tuhan, kuasa-kuasa jahat singkirkan dari dia, bungkus dalam kuasa Allah, sehingga ada masa depan yang penuh dengan harapan baginya. Dalam nama Tuhan Yesus. Boleh balik.
Mari jemaat yang Tuhan kasihi, kita akhiri ibadah kita pagi ini. Saya berdoa persembahan saudara. Mari kita tundukkan kepala dalam nama Yesus. Berkati persembahan yang masuk di kantong kolektor ini Tuhan, sehingga berguna buat pelayanan dan persembahan yang masuk dalam perpuluhan dalam nama Yesus. 90% yang menjadi milikmu diberkati Tuhan, bahkan sampai berkelimpahan. Di tengah-tengah sulitnya dunia, Engkau dapat melaluinya di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati keluargamu, pekerjaanmu, keuanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya hari ini kami sudah diberkati dengan ibadah kami pada hari ini. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, angkatlah kedua belah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Allah mengarahkan wajah kepadamu, memberkati engkau, memberkati jalan hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati kantormu, memberkati keluar masukmu, dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha.